Kami sebagai MC akan membacakan susunan acara. Pertama pembukaan, penampilan dari Aidan, ketiga lanjut disambung oleh Mas Fuad, dan yang terakhir adalah dari Davi. Langsung saja kita yang terakhir adalah penutup. Langsung mewakili masuknya acara pertama, yaitu pembukaan. Lembaga ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuki acara yang kedua, yaitu penampilan dari Aidan. Untuk Aidan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkadang menjaga lisan sangat sulit dilakukan, kecuali orang-orang yang berbuat baik, kecuali orang-orang beriman dan menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya hari akhir, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan. Teman-teman, yakinlah orang-orang yang berbuat baik dan beramal saleh pasti akan dibalas dengan kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan orang yang tidak berbuat baik dan tidak beramal saleh mendapat balasan dari keburukan itu. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beramal saleh. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan salah satu nikmat yang besar. Bentuknya kecil dan halus, namun di situ terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Amat besar pengaruhnya terhadap hal yang positif maupun hal yang negatif terhadap kehidupan seorang muslim. Membahas tentang lisan, ada satu nasihat yang sangat berharga dalam hal menjaga lisan. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tuntunan kita sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Uqbah bin Amr berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh zikir dan mengingat Allah, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita kepada api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Sekalipun itu hanya candaan, sebab di akhirat kelak segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Qaf, surat Al-Isra ayat 36. Keutamaan menjaga lisan dalam Islam yaitu memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim, dijanjikan surga, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari kebidayaan, meningkatkan iman, amal sedekah yang mendatangkan pahala, menghindari dari sifat keras hati, menyelamatkan diri dari dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat, untuk dapat menjaga lisan menjadi terjaga dan bermutu,
ada 4 syaratnya, yaitu 1. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita bersih dari bohong dan dusta. Kata-kata kita harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Janganlah mau berkata yang kita tidak sendiri tidak tahu berkata. Janganlah mau berkata yang kita sendiri tidak tahu apa yang kita akan katakan. Janganlah berusaha semata-mata agar orang lain terkesima, terpesona, dan suka, karena semuanya itu tidak akan menolong kita. Perkataan kita yakin dengan seyakin-yakinnya harus dapat dipertanggungjawabkan. 2. Berkatalah sesuai tempatnya. Likulli maqam maqal, walikulli maqal maqam. Artinya, tiap perkataan itu ada tempat terbaik, dan setiap tempat memiliki perkataan yang terbaik pula. Tidak setiap kata sesuai di setiap tempat. Sebaliknya, tidak setiap tempat sesuai dengan perkataan yang dibutuhkan. Hati-hati sebelum kita berbicara, harus kita ukur siapa yang kita ajak bicara. Berbicara dengan anak kecil tentu akan berbeda ketika kita berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan remaja tentu akan jauh berbeda ketika kita berbicara dengan guru kita. Orang yang tidak terampil untuk membaca situasi, walau niatnya benar, aslinya jadi kurang benar. 3. Jagalah kehalusan tutur kata. Orang yang lisannya bermutu harus berkemampuan memperhalus dan menjaga kata-katanya tidak menjadi duri atau pisau silat yang siap melukai orang lain. Betapa banyak kata-kata yang keluar yang rasa-rasanya ketika kita mengelakanya begitu gampang, begitu enak, tapi yang mendengar malah sebaliknya. Hatinya tertabik-tabik, tersayat-sayat, seakan memberi nasihat, tapi bagi yang mendengar, apakah dinasihati atau dizalimi. 4. Berkatalah yang bermanfaat. Dikisahkan bahwa suatu waktu Nabi Isa alaihissalam melihat bangga seekor anjing. Ketika itu sahabat-sahabatnya berpaling karena jijik. Maka Nabi Isa justru melihat susunan gigi putihnya yang sangat tertata. Anjing itu giginya rapi sekali ya, teman-temannya keheranan. Guru, kenapa Paduka berkata begitu? Bangkai anjing itu kan sangat menjijikan. Bahkan Paduka sendiri kalau dihina, dicaci, diremehkan dengan kata-kata jelek, kata-kata Tuhan sebaik-baik. Nabi Isa menjawab, karena setiap orang memang akan mengeluarkan apa yang dimilikinya. Kalau pikiran dan perasaannya jelek, maka yang keluar adalah yang jelek-jelek juga. Demikian kabarnya. Makin banyak kebelesan lidah, makin banyak masalah dosanya. Makin banyak dosa, nerakalah tempatnya. Maka falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang benar atau diam. Demikian sabda Nabi. Di ujung pembahasan tentang pentingnya menjaga lisan, mari kita selalu menjaga diri dari ucapan yang tidak bermanfaat, seperti ghibah, menceritakan keburukan orang lain, maupun berbohong dan memfitnah. Banyak perkara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Jika kita tidak mampu untuk menjaga semua itu, maka lebih baik diam. Dan diam merupakan pilihan yang paling bijak dan menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan karena ucapan yang salah keluar dari lisan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik, maka diam jalan yang paling bijak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Aidan. Semoga kita bisa menerapkan apa yang disampaikannya Aidan.
Untuk para juri dipersilakan untuk mengomentari dimulai dari Abidillah. Silakan. Ya, sudah cukup bagus materinya. Ini mengingatkan kita bahwa untuk berkata baik ditingkatkan. Lanjut, ya. Kalau saya sih materinya juga bagus, tapi yang itu hanya saya tentu terlalu tergesa. Mungkin dari komentar kita bisa menjadi untuk menjadi koreksi depannya. Jangan banyak tanya. Lanjut kelas yang ketiga yaitu penampilan dari Mas Fuad. Untuk Mas Fuad waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membangun generasi Quran. Teman-temanku yang dirahmati Allah, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan. Pemuda laksana bara api yang berkorban, menandakan semangat yang tak pernah pudar, kekuatan yang tak pernah luntur, dan keberanian yang tak pernah hancur. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita ingat sejarah Rasulullah SAW menyebarluaskan agama Islam, di mana saat itu ada seorang pemuda yang berusia 18 tahun yang selalu ikut serta berperang bersama Rasulullah, sehingga beliau diberi amanah. Apa amanah itu? Menjadi panglima perang saat melawan pasukan Romawi. Siapakah beliau? Beliau adalah Usamah bin Zaid. Masya Allah. Begitu juga dengan tempat dengan Indonesia yang tak terlepas dari peran penting para pemuda. Pada saat itu, pemuda dengan gagah dan giginya menghapuskan kezaliman demi merdekanya negara kita tercinta. Tapi lihatlah kondisi sekarang, zaman yang semakin maju, tapi generasi muda kita terkikis akhlak dan nuraninya. Untuk itu, mari kita mewujudkan generasi muda akan menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah mewujudkan generasi yang Qurani. Generasi yang berpedoman pada Al-Quran, yang mengamalkannya dalam kehidupan dan yang mengamalkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari, menghafalnya dan membacanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, mengapa kita perlu mewujudkan generasi Qurani? Karena Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan telah kami turunkan kitab Al-Quran yang penuh barokah, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Nabi juga bersabda yang berbunyi, taraktum fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bima kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang artinya, dan telah aku tinggalkan dua perkara, jika kamu berpegang kepada keduanya maka kamu tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Oleh karena itu, mari hidup kita berpedoman pada Al-Quran agar hidup kita mempunyai arah dan tujuan.
Marilah kita merendahkan diri kita, melihat kesalahan kita sadari kesalahan kita perbaiki agar kita dapat menjadi pemuda yang lebih baik untuk membangun bangsa. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus. Nah, ini dalam penyampaiannya sudah menunjukkan kepercayaan diri, tidak pakai teks juga, mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian ya juga lumayan lancar. Nah, tingkatkan. Selanjutnya, bila Gitu Mas Fuad. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Fuad. Langsung saja kita masuki pengambilan yang ketiga, yaitu dari Akhtar Adil-Adawi. Untuk Davi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Isra Mi'raj. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan, marilah kita senantiasa mengingat kembali hari yang istimewa, yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menempuh perjalanan yang sangat jauh saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja, sebab baru saja kehilangan kakek, paman, dan istri tercintanya. Meskipun keadaannya sedang bersedih, beliau dengan senang hati menjalankan perintah dari Allah. Peristiwa agung itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Dari sinilah kita dapat mengambil hikmah tentang sebuah rasa sabar atas segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Kesabaran beliau inilah yang seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Dalam menjalani kehidupan pasti akan selalu ada cobaan. Sebagai makhluk yang beriman, hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap Allah, karena di balik cobaan yang kita terima akan selalu ada hikmah terindah untuk kita. Jika sedang mendapatkan cobaan atau musibah, hendaknya
kita selalu minta pertolongan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya penolong. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita mau berdoa dan berusaha. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari kisah perjalanan suci Nabi itu terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi untuk mengobati rasa sedihnya. Di antaranya yaitu Nabi dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, bertemu nabi-nabi sebelumnya, dapat melihat wujud asli malaikat Jibril, melihat surga dan neraka, hingga bertemu langsung kepada Allah di tempat tertinggi bernama Sidratul Muntaha. Teman-temanku yang dirahmati Allah, semoga dengan peringan Isra Mi'raj ini kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami. Akan selalu ada pelajaran berharga di balik itu semua. Tak lupa jangan meninggalkan sholat, sabarkan hati, dan berdoalah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penolong bagi umatnya. Demikian dai singkat dalam memperingati Isra Mi'raj. Semoga kita semua dapat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara David. Jumlah ya. Mengambil poin-poin yang dari langsung saja. Komentar dari juri dimulai dari Mas Bilal. Oh. Halo Ayah. Oh iya. Ya, cukup bagus. Ini sudah, jadi tiap kelas sudah ada perwakilannya ya. Ya, saya apresiasi keberaniannya walaupun masih kelas 7 sudah berani tampil. Ya, untuk ketenangan sudah cukup tenang. Akan tetapi mungkin bisa bisa lebih rajin berlatih lagi supaya nanti bisa jadi dai yang beneran. Amin. Amin. Itu aja. Tingkatkan. Halo Habib, gimana Habib? Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuki penentuan juara dari ketiga peserta kita. Untuk semua peserta silahkan menuju ke atas panggung. Para juri bisa mendiskusikan, langsung berdiskusi para juri. Kita lakukan satu juara. Indonesia. Sana sepakat.
4. Itu tadi dibacakan. Gabung berarti. Terus bantu. Digabung atau satu-satu? Gabung wae kok. Nanti salah satu menyampaikan. Terus nanti di rata-rata 3. Apa Ini aja. Sopo? Buat piro? 25,6. Aidan. 25. Terus yang Babi. Buat piro? Yang Aidan. Bentar. 25. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ya, anak-anakku kelas 7, 8 dan 9 yang Bapak cintai karena Allah. Di sini saya mewakili Dewan Juri akan mengumumkan pemenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Juri Lomba Dai SMP IT Ibnu Mas'ud. Yang pertama, juara 1. Oh ya, karena cuma diambil 1 juaranya ya. Berarti juaranya adalah atas nama Fuad Abdurrahman. Dengan total nilai 75,6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam melatih dai, dan juga terima kasih kepada yang telah mensupport saya hingga saya bisa dapat meraih juara lomba dai. Terima kasih. Hanya yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup ibadah ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.